Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bemo Berkah Mania Official. Kita jumpa lagi dalam episode ngeri tentang sepasang suami istri dari pinggiran kota di Jawa. Bagi sahabat Bemo yang sudah subscribe, like, and share, kami mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan kalian berlipat ganda. Amin. Untuk sahabat Bemo yang belum, kami tunggu jempol like-nya. Kisah ini berawal dari sepasang suami istri yang bernama Karta dan Ratih. Mereka saat itu dalam keadaan terjepit hutang karena panen padi yang mereka harapkan untuk bayar hutang ternyata gagal panen. Dan gagal panen ini bukan cuma mereka aja yang kena. Semua warga di desa itu kena semua. Karta dan Rati sudah mencoba mencari pinjaman ke sana kemari, ke sanak saudara dan teman. Tapi mereka semua juga dalam kondisi yang sama. Mereka juga perlu uang untuk membiayai kehidupan mereka sampai musim panen berikutnya. Mau hutang lagi, mereka takut. Tapi kalau mereka nggak bayar hutang, hutang itu juga akan bertumpuk. Mereka sudah mencoba meminjam hutang kepada seorang juragan tanah di desa itu. Tapi tiba-tiba mereka ingat bahwa hutang yang untuk menanam padi kemarin aja belum dibayar. Mereka jadi sungkan untuk minjam lagi kepada Pak Edi. Karena Pak Edi juga dalam pemberian hutang itu tidak gratis. Pak Edi suka minta tambahan yang jumlahnya besar kepada para peminjamnya. Gak cuma sama Karta dan Rati aja. Memang di desa itu Pak Edi terkenal akan ketamakannya, kejamannya kalau misalnya orang tersebut tidak bayar hutang padanya. Karta juga coba meminjam hutang pada sahabatnya Deden. Tapi Deden juga punya kesulitan yang sama dengan sahabatnya Karta. Tapi untungnya Deden masih punya tabungan untuk hidup sampai musim panen berikutnya. Satu siang saat Karta sedang sendirian menatap lahannya, sawahnya, padinya kerontang karena belum dapat hujan. Tiba-tiba dikejutkan ketika bahunya disentuh oleh seorang bapak yang berpakaian rapi. Tanpa banyak bicara, bapak tersebut langsung duduk di sebelah Karta dan berkata, "Anak muda, saya pernah mengalami kesulitan yang kamu alami sekarang." Agak heran Karta bertanya, "Emang Bapak tahu kesulitan apa saya?" "Kamu kesulitan kan membayar hutang dan mendapatkan pinjaman untuk membayar hutang." Karta agak kaget dan terkejut. Kenapa
bapak ini tahu, padahal Karta belum pernah melihat bapak ini di kampungnya. Saya punya solusi untuk kamu. Sambil bapak itu merogoh sakunya dan mengeluarkan secari kertas yang berisi nama dan lokasi tempat si bapak itu berada. Sambil memberikan kertas itu dan uang sebesar 300.000, bapak itu berkata, jika kamu sudah mentok, tidak bisa minjam ke sana kemari lagi, kamu datang aja ke alamat bapak ini. Di sana kamu akan mendapat solusi kesulitan kamu. Awalnya Karta enggan menerima, karena baru kali ini Karta melihat bapak itu. Takutnya nanti embel-embel di ujungnya yang lebih parah dari Pak Edi. Anehnya sih bapak itu tahu hati Karta berkata seperti enggan. Sambil memegang bahunya, bapak itu berkata, jangan khawatir, saya tidak minta balasan. Pokoknya pesan bapak, kalau kamu sudah mentok, sudah tidak bisa ke sana kemari, pakai uang itu untuk pergi ke alamat yang sudah saya kasih. Sana nanti kamu akan ketemu saya. Di sana juga kamu akan menemukan solusi dari kesulitan kamu. Sambil menggenggam tangan Karta, si bapak berkata, bapak pamit dulu, kamu jangan khawatir, ingat pesan bapak. Sebelum Karta mengucapkan terima kasih, si bapak itu sudah beranjak pergi ke arah luar desa. Malamnya Karta bicara dengan Ratih tentang pertemuannya tadi siang yang aneh dengan seorang bapak di pinggir sawah mereka. Ratih pun hanya bisa diam tanpa memberikan komen dan saran, karena Ratih pun sudah capek hatinya ditagih sana sini, belum ditagih warung belanjaan di depan, yang membuat Ratih jadi jarang keluar rumah karena takut ditagih oleh yang memberikan hutang pada dia. Bagaimana Ratih? Apakah besok siang saya ke alamat ini yang dimaksud oleh si bapak? Ya udah, Kang Karta, kalau memang itu jalan keluar buat kita mengatasi kesulitan ekonomi kita, Ratih hanya bisa berdoa semoga perjalanannya lancar, pergi dan pulangnya. Kalau gitu, besok saya pergi ke alamat ini sama sahabat saya ya, sama si Deden, kata Ratih. Iya, sama Deden. Dia juga lagi gak ada kerjaan di rumahnya. Singkat cerita, pagi itu setelah matahari sudah terbit, Karta sampai di rumahnya Deden dan mengajak Deden serta mengutarakan apa yang ada di pikirannya saat itu. Karena Deden memang tidak ada kerjaan dan di rumah juga sudah cukup selama misalnya dia pergi, maka dia mau nemenin sahabatnya Karta ke lokasi
bapak yang memberikan alamat tersebut. Setelah Deden lihat alamatnya, ternyata ini lokasinya antara perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kalau Deden hitung-hitung, mungkin sampai sana sekitar malam mereka nginap, paginya sudah bisa kembali lagi ke kampung. Setelah Deden pamit dengan istrinya, mereka pun berdua melangkahkan kakinya ke terminal bus untuk pergi ke arah lokasi alamat yang diberikan oleh bapak itu. Malam hari sekitar jam 9-an malam, Karta dan Deden pun sampai di lokasi tersebut. Setelah tanya ke sana kemari, si bapak ini ternyata memang cukup terkenal di kampungnya. Profesi bapak ini adalah sebagai spiritual, sebagai sesepuh di desa itu. Setelah ketemu rumahnya dan mereka baru tahu nama si bapak pemberi alamat ini dari orang kampung di sekitar situ, maka mereka pun sampai di rumah Pak Darmo. Di sana mereka melihat ada 1 atau 2 tamu juga yang sedang bertamu ke rumah Pak Darmo. Dari tempat duduknya, Pak Darmo melambaikan tangan ke arah mereka berdua dan menyuruh mereka berdua duduk. Karena Pak Darmo masih bicara dengan tamunya ini. Jam 11 malam, kedua tamu yang menemui Pak Darmo sudah selesai urusannya. Karta dan Deden pun didekati. Jadi, kalian sudah tahu belum apa solusi kesulitan kalian untuk mengatasi pinjaman hutang yang kalian punya saat ini? Karena merasa Deden tidak punya hutang, Deden pun sambil melihat ke mata Pak Darmo, "Maaf Pak Darmo, saya kesini cuma nganterin sahabat saya, Karta. Karena alhamdulillah saya masih punya tabungan dan saya tidak punya hutang, walaupun ada hanya sedikit." Maka Pak Darmo pun langsung fokus kepada Karta. Dengan mata tajamnya Pak Darmo berkata pada Karta, "Bapak mau terus terang kepada kamu, Nak. Di sini adalah Bapak adalah perantara dari pesugihan Jaran Penoleh." Karta dan Deden pun langsung kaget dan segera berdiri. "Maaf Pak, saya pikir solusinya itu seperti apa. Kalau begitu kami pamit Pak Darmo. Terima kasih atas kebaikan Pak Darmo memberikan saya ongkos." Maka Karta dan Deden pun keluar dari rumah Pak Darmo. Singkat cerita, mereka pulang ke kampungnya dan kehidupan berjalan seperti biasa. Di hari ke-10
kepulangan suaminya, si Rati pun bertanya sama Karta, "Gimana, Kang?" Ternyata di sana tempat pesugihan. Akang nggak berani. Rati diam sebentar. Memang Akang kenapa nggak berani? Emang syaratnya apa? Kata Pak Darmo yang memberikan alamat ini, Akang harus menyediakan tumbal setahun sekali. Rati yang sudah capek dengan hidup susahnya, bahkan sempat stres karena nggak pernah keluar rumah karena takut ditagih hutang-hutangnya. Lalu sambil merapatkan badannya berkata pada suami, "Gimana kalau besok Akang sama Rati ke sana?" Karta pun kaget. "Kamu udah gila? Itu pesugihan, nggak boleh sama agama." "Ya tapi kan kita nggak punya uang. Akang mau kehilangan rumah. Karena Pak Edi tadi siang udah datang ke sini untuk minta surat rumah karena Akang belum bisa bayar hutangnya sampai waktu yang ditentukan." Malam itu Karta tidak bisa tidur. Sambil duduk memandangi istrinya, Karta pun berpikir, apakah ini jalan memang yang harus saya tempuh untuk mendapatkan uang untuk bayar hutang-hutang saya? Semalaman penuh Karta tidak tidur. Sampai pagi harinya, Rati pun bicara lagi soal kepergian mereka ke lokasi tersebut. Karta pagi itu sudah memantapkan hatinya. Baik, kita pergi bersama hari ini ke lokasi tempat itu, ke tempat Pak Darmo. Setelah mereka membersihkan rumah dan menguncinya, mereka pun pergi ke rumah Pak Darmo di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah itu. Sampai di sana, kebetulan rumah Pak Darmo itu nggak punya tamu, jadi mereka langsung bisa disambut. Pak Darmo dengan senyum menoleh kepada Rati dan Karta. "Apakah kalian sudah mantap? Apakah kalian sudah bersedia menjalani resikonya?" Karta dan Rati pun saling berpandangan dan berkata, "Kami siap, Pak." "Baik, kalau gitu malam ini kalian tidur di sini. Nanti jam 1 Bapak sama Karta akan pergi ke belakang rumah untuk melakukan ritual." Malam jam 1, Karta pun membangunkan Rati. Dan Rati pun terbangun, tapi tidak beranjak dari tidurnya karena memang malam itu hanya Karta yang melakukan ritual dengan Pak Darmo. Di belakang rumah, Pak Darmo sudah menyiapkan
tempayan yang bertabur dengan bunga setaman. Di satu tempat yang agak terbuka, Pak Darmo meminta Karta melepaskan seluruh bajunya, karena mereka akan memulai ritual pesugihan jaran penoleh. Tepat pukul 2 malam, diiringi hembusan angin yang dingin mencekam. Dari jauh Karta mendengar suara lolongan anjing yang tidak berhenti. Karta juga melihat bahwa sosok Pak Darmo agak berubah wajahnya. Di keheningan malam itu, Pak Darmo menuangkan seluruh air di dalam tempayan kepada Karta. Setelah selesai semuanya, Pak Darmo meninggalkan Karta sambil berpesan nanti akan kembali lagi setelah majikannya menemui Karta. Karta pun dalam kedinginan dan peluh yang membasahi seluruh tubuh, angin yang berhembus kencang disertai lolongan suara anjing dari kejauhan, merasakan dari sudut matanya ada sekumpulan asap yang makin lama makin berbentuk sosok makhluk yang berbadan manusia tapi berbulu banyak, tapi kepalanya kepala kuda. Serasa seluruh tulang di dalam Karta itu lemas semua. Karta pun tidak bisa bersila lagi dengan baik. Kala makhluk itu mendekati dan menuding tepat di kedua kening antara mata Karta. Budak! Makhluk itu dengan suaranya yang besar dan matanya yang merah. Apa kamu sudah siap menerima segala resikonya? Karta pun sambil terbata-bata. Saya siap, Tuan. Baik, kalau begitu. Jangan lupa, setahun sekali kamu memberikan tumbal nyawa untuk saya. Setelah berkata seperti itu, makhluk itu pun tiba-tiba melesat pergi. Dengan ketakutan setengah mati, Karta pun dengan merangkak berjalan ke pintu belakang rumah Pak Darmo. Baru saja Karta mau membuka pintunya, Pak Darmo sudah muncul dari dalam. Sambil memberikan pakaian yang tadi dilepas oleh Karta, Pak Darmo membimbing tangan Karta ke ruang tamu rumahnya. Sambil menyeruput kopi yang sudah disediakan oleh Pak Darmo, Karta bertanya lagi kepada Pak Darmo apakah ritualnya sudah selesai. Setelah memberikan keterangan soal bagaimana cara tumbalnya itu nanti akan diberikan, Pak Darmo pun beranjak pergi dari ruang tamu itu menuju kamarnya. Dari kamarnya, Pak Darmo memberikan
bungkusan berwarna hitam yang nanti harus diletakkan di dalam rumah calon tumbal pesugihan Jaran Penoleh. Dari dalam kamar, Rati mendengar semua percakapan itu. Tapi Rati nggak berani keluar. Pagi harinya, setelah mereka membersihkan diri dan sarapan di rumah Pak Darmo, mereka mengucapkan terima kasih dan kembali pulang ke kampungnya. Di perjalanan, Karta dan Rati diam membisu. Masing-masing punya pikiran sendiri. Sampai di rumah, Karta pun menceritakan seluruh proses ritual itu kepada Rati. Tepat di malam Jumat minggu pertama itu, Karta telah siap untuk melakukan ritual di kamar yang memang dia dan Rati sudah sediakan. Dalam kamar itu mereka menabur bunga 7 rupa dan bakul nasi yang kosong sesuai dengan perintah dari Pak Darmo. Sebelum tepat jam 12 malam, Rati keluar dari kamar yang khusus itu, kemudian menunggu suaminya dari luar kamar sambil melihat TV. Dari kerling matanya Rati kanan dinding rumahnya, tepat jam 12, tiba-tiba Rati mendengar ada suara ringkikan kuda. Rati pun juga mendengar suara kuda berlari. Tepak, 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 tepak. Yang suara ringkikan dan larinya kuda tersebut semakin lama semakin cepat. Rati pun sebenarnya ingin segera pergi ke kamarnya untuk mencoba tidur, mencoba tidak mendengar suara-suara yang ada dari kamar yang dia dan suaminya buat itu. Tapi dari dalam kamarnya Rati tetap mendengar suara ringkikan kuda itu, suara ketepak kuda itu, ketepak, 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 ketepak. Ada suara hentakan kaki kuda juga, seperti kudanya mau menyepak seseorang. Karena lamanya ritual tersebut, Rati pun tertidur. Ternyata ketika Rati tertidur, itu saking lelapnya nggak merasa bahwa hari sudah pagi. Rati pun segera bergegas ke kamar ritualnya. Setelah membuka pintu, Rati sempat mencirit kecil dan tercekat melihat suaminya Karta dalam keadaan tanpa selai benang pun di tubuhnya. Bunga berserakan di mana-mana. Sebagian bunga tersebut Rati lihat juga ada di dalam mulutnya si Karta. Yang membuat semuanya itu Rati jadi lupa adalah Rati melihat bakul nasi yang mereka letakkan di sudut kamar rumah itu sudah penuh dengan uang lembaran ratusan ribu. Rati pun lupa kalau suaminya belum berpakaian dan belum sadar. Dia pun segera memeluk bakul nasi itu dan membawanya ke Karta.
sambil teriak penuh sukacita, "Kita kaya, Kang. Kita kaya, Kang. Kita kaya." Karta yang kaget mendengar suara istrinya terbangun dan ngucek-ngucek mata dan ketawa melihat begitu banyaknya duit di dalam bakul nasi. Karta pun lupa bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Tapi saat itu mereka berdua larut dalam kegembiraan karena mereka akan bisa membayar hutang-hutang mereka selama ini. Setelah melakukan ritual itu, ternyata ritual itu membuat Karta menjadi lemah fisiknya dan diperlukan waktu hampir 2 minggu untuk memulihkan kondisinya itu. Karta dan Rati pun sekarang berubah hidupnya. Mereka sudah sanggup membayar hutang-hutang, memperbaiki rumah, bahkan membeli kendaraan. Pernah ada tetangga yang bilang sama Bu Rati ketika Bu Rati papasan dengan tetangga itu, "Bu Rati, saya udah berapa kali loh dengar ada suara ringgikan kuda dan kuda berlari. Ibu dengar nggak, Bu?" Rati yang kebetulan rumahnya agak jauh dari rumah warga yang lain, "Ya, saya dengar juga, Bu. Itu suara kuda dari mana dan mau kemana ya?" kata Rati pura-pura bertanya. "Saya juga nggak tahu sih, Bu. Cuma semua warga di desa ini sudah pernah mendengarnya. Mereka pikir itu datang dari arah luar desa ke desa kita. Dan kejadiannya selalu sama, Bu. Setiap malam Jumat." "Iya, saya juga bingung tuh, Bu." Setelah Rati selesai belanja, dia pun segera bergegas pulang ke rumahnya dan menemui Karta, suami. "Kang, itu orang-orang kampung sudah membicarakan suara kuda yang ditimbulkan oleh ritual kita tiap malam Jumat." "Udah, nggak apa-apa, kamu kan bisa jawab bahwa itu dari luar desa." Karena ya udah jawab seperti itu, Kang. "Ya udah, gak usah didengerin, kita berlaku seperti biasa aja," kata Karta. Deden, sahabat Karta, sebenarnya sudah curiga kenapa Karta bisa ekonominya naik dengan cepat. Padahal mereka mempunyai sebidang lahan sawah yang sama. Tapi setelah Karta makmur hidupnya, tanah Karta itu sudah berlipat-lipat luasnya. Suatu hari saat Deden ingin bertemu dengan Karta di rumahnya, Rati bilang sama Deden, "Di sawah, Kang Deden, Kang Karta sekarang." Setelah Deden melangkah pergi ke sawahnya, di sana Deden melihat Karta sedang duduk-duduk sambil melihat sawah di padinya yang kuning meluas. Deden pun mengucapkan salam, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum.
Assalamualaikum Karta. Setelah salam ketiga kalinya, Karta pun menengok. Den, ada apa? Enggak, mau ngobrol aja. Udah lama kita kan nggak ngobrol. Terakhir kita kan ngobrol pas pergi ke sana, ke rumahnya Pak Darmo. Oh iya. Begini, bukannya ingin turut campur atau ingin tahu. Kamu kan sahabat aku, kata Deden. Apakah kamu pergi lagi ke rumah Pak Darmo? Karta pun melihat dengan tajam pada Deden. Dan malam itu aku sama Rati memang ke sana. Deden pun istighfar dan mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Karta, kenapa kamu gitu? Aku capek Den sama miskin. Aku capek sama hutang. Sekarang kamu lihat hartaku. Kamu mau? Ini akan kuberikan kalau kamu mau. Innalillahi Den. Innalillahi. Aku gak tertarik Den. Apakah kamu sudah menyadari risikonya? Karta pun sambil melepas pandangannya ke arah sawah dan merawang. Aku sudah siap menerima resikonya Den. Aku capek hidup miskin. Aku capek hidup gak punya uang. Saat itu Deden hatinya sedih luar biasa karena temannya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Kalau memang itu pilihanmu, ya sudah. Assalamualaikum deh, Karta. Karta pun melengos tanpa menjawab. Ya silakan Den, kalau kamu mau pulang. Malamnya, Karta pun bicara dengan Rati soal pembicaraannya dengan Deden. Rati hanya bisa diam. Dan Karta juga nambahin bahwa dia sudah bilang sama Deden agar pembicaraan ini hanya antara dia dan Deden. Jangan sampai penduduk kampung tahu. Berjalannya waktu, kekayaan Deden makin bertambah, kekayaannya Karta makin bertambah. Deden pun hanya bisa melihat dari kejauhan sambil beristighfar dan bersolawat. Semoga temannya itu, semoga sahabatnya itu sadar bahwa perbuatannya salah. Tepat setahun di malam Jumat, Karta pun teringat bahwa bulan ini adalah dia harus menyerahkan tumbal nyawanya kepada majikannya, Jaran Penoleh. Akhirnya, setelah berembuk dengan Rati istrinya, Karta pun mengambil kantong itu dan berkata pada Rati, malam ini aku mau main ke rumah Pak Edi. Udah lama aku tidak main ke rumahnya setelah kita bayar hutang-hutang kita kepada dia. Dalam perjalanan pergi ke rumah Pak Edi,
Di tengah perjalanan Karta pun sempat melihat isi kantong. Ternyata kantong hitam itu berisi rambut dan bulu kuda. Setelah menutup rapat kantong itu, Karta pun bergegas berjalan ke arah rumah Pak Edi. Di rumah Pak Edi kebetulan tidak ada siapa-siapa. Anak dan istrinya malam itu memang sedang pergi ke kota. Setelah mengucapkan salam, Karta pun dipersilakan masuk oleh Pak Edi. Pak Edi sekarang sudah berubah sifat dan tingkahnya ke Karta, karena mereka sekarang sama-sama kaya. Sambil menyuguhkan makanan dan minuman seadanya, Pak Edi pun membuka toples dan menawarkan minuman kopi kepada Karta. Silakan Karta, silakan dimakan suguhan dari saya. Saat Pak Edi menyiapkan makanan dan minumannya di warung, Karta meletakkan kantong hitam itu di bawah bangku. Yang peletakan kantong ini sebisa mungkin Pak Edi tidak tahu dan keluarganya tidak tahu ketika nanti Karta mau mengambil lagi. Setelah basa-basi makan minum sepuasnya, Karta pun pamit pulang. Malam itu seperti biasa, ritual jaran penoleh dilakukan oleh Karta dan ditemani oleh istrinya di luar kamar sambil Ratih menonton TV. Suara ringkikan kuda dan tapak kuda berlari. Ketrobak. Sudah biasa Ratih dengar dan tidak ada rasa takut lagi karena sudah terbayang uang yang akan terkumpul di bagong nasi. Tepat pagi hari, seperti biasa, setelah mereka kelelahan melakukan ritual tersebut dan Ratih juga kecapean nunggu di luar kamar, mereka berdua mendengar suara kentongan dipukul ramai. Ratih dan Karta pun segera bergegas keluar rumah untuk melihat ada apa gerangan. Ternyata dari ibu penjual sayuran yang kebetulan lewat depan rumahnya, diberitakan bahwa Pak Edi meninggal karena serangan jantung. Dan malam itu tetangga Pak Edi mendengar bahwa rumah Pak Edi didatangi oleh telapak kaki kuda yang riuh dan ringkikan kuda yang keras. Tetangga kiri kanan belakang rumah Pak Edi semua mendengar, walaupun jaraknya agak jauh, sekitar 5 meteran dari rumah Pak Edi. Mereka dengan jelas mendengar bahwa malam itu mereka mendengar ada suara riuh telapak kaki kuda di halaman rumah Pak Edi. Karta pun menoleh ke Ratih. Ternyata seperti itu ya. Tidak ada penyesalan dari raut wajah Karta dan Ratih. Mereka malah puas karena orang yang pernah menghina mereka telah mati untuk tumbal kekayaan mereka. Waktu berjalan dengan cepat. Karta dan Ratih semakin terkenal karena kekayaannya.
Deden sahabatnya hanya bisa mendoakan, selalu mendoakan agar mereka berdua sadar dan cepat dapat hidayah. Ternyata dalam melakukan ritual jaran penolehan itu memakan fisik yang luar biasa. Walaupun Karta sekarang hidup makmur, tapi badannya makin lama makin kurus, makin lemah. Karena setiap ritual malam Jumat itu, Karta selalu meringkik, berlari-lari dalam kamar selama 7 jam. Walaupun paginya Ratih memberikan asupan makanan yang bergizi buat memulihkan kondisi Karta, tetapi dari tahun ke tahun fisik Karta makin habis. Sampai suatu malam Jumat, ketika seperti biasanya Karta dan Ratih akan melakukan ritual, jam 3 malam ketika Ratih masih asik tertidur di depan TV, Karti mendengar teriakan dari dalam kamar ritual. Ratih pun segera berlari dan membuka pintu dengan cepat. Maaf. Di dalam kamar, Ratih melihat suaminya Karta dalam keadaan setengah sekarat. Tangannya sudah membentuk seperti kaki kuda yang akan mantap. Palanya menoleh ke kanan, tidak bisa bergerak, hanya bisa mengerang. Selama 2 jam Karta dan Ratih yang ketakutan setengah mati melihat suaminya dalam kondisi seperti itu, menangis, takut melihat keadaan suaminya. Tepat azan subuh, Karta pun menghembuskan napas terakhirnya dalam kondisi kepalanya menoleh ke kanan dan kaki dan tangannya dalam bentuk seperti kuda yang berlari. Ratih pun menjerit keras, "Tolong, tolong!" Hanya malam pagi itu, penduduk tidak ada yang mendengar teriakan Ratih, karena memang rumah Ratih agak jauh dari rumah mereka. Karena sudah teriak minta tolong tidak ada yang datang, Ratih pun segera berlari ke rumah Deden, sahabat suaminya. Di sana, setelah Ratih terburu-buru mengetok pintu Deden yang baru selesai menjalani sholat subuh, Ratih pun menceritakan apa yang terjadi di rumahnya. Tanpa berpikir panjang, Deden pun berlari ke rumah Karta beserta Ratih di belakangnya. Sampai di sana, Karta pun menjerit istighfar melihat keadaan sahabatnya Karta seperti itu. Astagfirullah, astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa begini kawan? Kenapa begini? Pagi itu suasana desa langsung riuh karena mereka sudah mendengar desas-desus kematian Karta itu tidak wajar.
di rumah Karta, Rati mencoba bernegosiasi dengan Deden agar hanya Deden yang memandikan dan mengavani kondisi tubuh suaminya. Karena Rati tidak ingin rahasia mereka berdua orang kampung tahu. Walaupun orang kampung sudah mendengar kabar kematian Karta yang aneh dan tiba-tiba, dan orang kampung juga mendengar desas-desus bahwa kematiannya aneh, maka membuat seluruh warga di kampung berkerumun di rumah Karta ketika jenazah Karta mau dimandikan. Karena kasihan melihat kondisi Rati dan kondisi sahabatnya Karta yang mati dalam keadaan seperti itu, maka Deden pun sendirian melakukan pengurusan jenazah itu. Walaupun di luar sudah banyak orang bertanya-tanya, Bu Rati, ada apa Bu? Ada apa? Apa benar Bu, Pak Karta meninggal? Untuk menenangkan suasana di luar yang sudah mulai riuh, Rati pun melangkah keluar dan bilang, memang Karta itu meninggal dan sudah diurus oleh sahabatnya Deden. Nanti kalian lihat aja penguburannya. Jadi sekarang jenazah suami saya lagi dibersihkan dan dikafani oleh sahabatnya. Rati pun segera masuk ke dalam. Setelah memberikan uang secukupnya kepada 6 orang pemuda yang akan menggotong kerandanya suaminya si Karta. Ketika semua sudah selesai dikafani, jenazah Karta pun dimasukkan ke dalam keranda oleh 6 pemuda itu, yang ketika akan mengangkat jenazah itu, karena pemuda itu dengan susah payah berhasil mengangkat, karena mereka berenam merasa tubuh Karta sangat berat sekali. Setelah susah payah memindahkan jenazah itu ke dalam keranda dan menutupnya, anehnya usul Deden untuk menyolatkan jenazah Karta ditolak mentah-mentah oleh Rati. Udah gak usah disolatin, langsung aja dikuburin, kata Rati. Siang itu setelah upacara penguburan selesai, Rati pun pulang ke rumahnya. Semua sudah pulang kecuali Deden, sahabat Karta, yang masih duduk sendirian sambil memandang nisan sahabat. Gak terasa air menetes di pipinya karena sahabatnya mati dalam keadaan tidak baik. Malam harinya, kalau orang biasa ada yang meninggal di kampung itu biasanya ada tahlilan. Tapi Rati tidak mau ada tahlilan di rumahnya. Bahkan dia sempat berkata, bikin berisik tahlilan. Udah, saya mau tidur, saya capek seharian. Ternyata harapan Rati untuk tidur dengan nyenyak malam itu tidak bisa. Karena dalam tidurnya malam itu Rati dimimpiin oleh kedatangan seekor kuda hitam yang besar, yang bertanduk, bermata merah, yang memukul-mukulkan kedua kaki depannya ke arah Rati. Sampai Rati dalam mimpinya minta tolong
pada sapa, tolong, tolong. Tapi tidak ada yang menolong sedikit pun. Kejadian ini selalu berulang tiap malam pada Ratih. Sampai badannya habis, lemas, karena siksaan mimpi itu. Dia ingin menceritakan keadaan ini kepada Deden. Tapi rasa egonya yang besar membuat dia gak jadi menceritakan ini pada sahabat suaminya Deden. Karena keadaan yang makin lemah dan tidak bisa dapat uang lagi dari ritual jaran penoleh, maka sedikit demi sedikit harta yang dia peroleh dari Karta melalui pesugihan jaran penoleh, dia jual untuk mencukupi kehidupannya. Satu persatu sawah habis, ladang habis, bahkan rumah yang dia tempati habis kejual juga. Ratih sekarang hidup sendirian di pinggiran desa. Dari sisa-sisa uang yang dia dapat dari penjualan rumah, dia membangun rumah di situ. Warga kampung sudah tidak begitu peduli lagi dengannya. Hanya sesekali Deden datang ke rumah Ratih untuk melihat kabarnya. Di situ Ratih kadang-kadang menceritakan semua kejadian yang menimpa dia dan Karta kepada Deden. Hanya herannya Ratih tetap tidak melaksanakan perintah agama. Sampai suatu hari Deden datang ke rumahnya seperti biasanya. Dari kejauhan Deden mencium bau busuk yang menjembar dari rumah Ratih. Deden pun berlari menjumpai kepala kampung untuk memberitahukan keadaan itu. Setelah kepala kampung dan beberapa warga serta Deden mendobrak pintu rumahnya Ratih, mereka melihat di sana Ratih sudah menjadi bangkai. Tubuhnya dipenuhi ulat. Badannya seperti lebam-lebam, seperti terkena tendangan benda tumpul. Deden pun hanya beristighfar dalam hati, sedih melihat keadaan Ratih, istri sahabatnya, mati dalam keadaan mengenaskan. Setelah kepala kampung dan warga mengurus pemakaman Ratih yang dimakamkan di sebelah suaminya, setelah semua warga kampung pergi meninggalkan kuburan, di situ hanya Deden melihat nisan sahabatnya dan istrinya. Di situ Deden hanya bisa berdoa dalam hati agar mereka tidak terlalu disiksa dalam kuburnya. Baru saja Deden bilang tidak disiksa dalam kuburnya, lamat-lamat Deden mendengar dari dalam kubur suara ringkikan kuda. Dengan terkejut luar biasa, Deden pun beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil meneteskan air matanya, Deden pergi dari kuburan sahabatnya dan istrinya. Sahabat Bemo, Berkah Mania Official, demikian dongeng misteri suami istri
Karta dan Ratih yang melakukan pemujaan, pesugihan, jaran penoleh untuk mendapatkan kekayaan yang luar biasa secara cepat. Tapi semua itu hanya sementara. Semua itu hanya muslihat. Semoga kisah ngeri yang engkau bawakan malam ini dapat dipetik manfaatnya, dapat diambil pelajarannya, bahwa semua harus ada usaha, tidak bisa kekayaan didapatkan dengan tiba-tiba dan mudah. Sahabat Berkah Mania Official, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.